Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hiraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 6 jenis-jenis layanan cloud computing dan lain-lain. Oke. Pengantar cloud computing. Di sini saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu, yaitu tentang pengertian cloud computing, jenis karakteristik cloud computing, manfaat cloud computing, dan jenis-jenis layanan cloud computing. Dan ada lagi contoh layanan cloud computing dari setiap jenis-jenis layanan cloud computing. Nah, di sini pengertian cloud computing. Cloud computing selalu paradigma yang masih harus terus berkembang. Cloud computing biasanya digambarkan sebagai sebuah model yang dibuat agar bisa memudahkan interaksi berdasarkan permintaan akses jaringan secara bersama. Cloud computing sangat identik dengan sumber daya komputasi yang telah dikonfigurasi, misalnya jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan database yang dapat dengan cepat ditetapkan dan dirilis. Cloud computing selalu mengacu pada internet dalam setiap operasi TI atau IT yang dilakukan oleh perusahaan. Maka dari itu, secara sederhana cloud computing dapat diartikan sebagai komputasi berbasis internet dengan berbagai layanan dalam bentuk server, penyimpanan, berbagai sumber daya, dan informasi yang diberikan kepada suatu komputer dan perangkat lain sesuai permintaan melalui internet. Oke, lanjut. Kita akan membahas jenis-jenis layanan cloud computing. Nah, di sini ada 3. Pertama, software as a server atau SaaS. Layanan cloud computing yang satu ini tersedia dalam bentuk software atau perangkat lunak. Jadi kita pernah memanfaatkan layanan Google Docs di internet, maka itu salah satu contoh SaaS atau software as a service. Pada dasarnya Google Docs serupa dengan aplikasi pengolahan data berupa huruf dan angka seperti Microsoft Word. Namun berbeda dengan Microsoft Word, Google Docs tidak perlu instalasi karena layanannya sendiri tersedia dalam cloud dan dapat diakses melalui internet. Oke, lanjut. Kita ke jenis layanan satu lagi, yaitu Platform as a Service atau PaaS. Jika layanan SaaS hadir lewat software, PaaS hadir lewat sebuah platform. Melalui platform ini, Anda dapat membuat sebuah aplikasi baru dalam PaaS. Setelah tersedia berbagai fitur untuk membuat aplikasi yang sedang Anda buat dapat berjalan. Anda juga tidak harus memikirkan masalah maintenance dari platform yang digunakan untuk membuat aplikasi, karena hal tersebut adalah tugas dari penyediaan layanan PaaS. Oke, lanjut. Nah, ini jenis layanan cloud computing yang terakhir, yaitu Infrastructure as a Service atau IaaS. IaaS menyediakan layanan lewat infrastruktur komputasi. Jika dibandingkan dengan dua layanan cloud computing sebelumnya, bisa dibandingkan IaaS lebih kompleks, dan IaaS ini yang disediakan bukan sekedar software atau platform lagi, tapi sebuah infrastruktur komputasi lengkap dari server, jaringan, penyimpanan, hingga data center. Ibaratnya, saat Anda menggunakan IaaS, maka Anda dapat menggunakan sebuah komputer virtual. Oke, lanjut. Di sini ada karakteristik cloud computing. Nah, cloud computing memiliki 5 karakteristik yang bisa diidentifikasikan. Nah, kelima karakteristik ini tersebut antara lain: pertama, on-demand self-service, yang berarti seorang konsumen secara sepihak dapat menentukan kemampuan komputasinya, seperti waktu server dan penyimpanan jaringan sesuai kebutuhan secara otomatis tanpa memerlukan interaksi manusia dengan masing-masing penyedia layanan. Ada juga broad network access, yang berarti kapabilitas yang tersedia melalui jaringan dan akses melalui mekanisme standar yang digunakan untuk menggunakan platform seperti ponsel, laptop, dan PDA. Resource pooling, yang berarti sumber daya komputasi penyediaan dikumpulkan untuk memberikan layanan kepada banyak konsumen menggunakan metode multi-thread
tenan dengan sumber daya fisik dan virtual yang berbeda, database dinamis. Rapid elastic, yang berarti kemampuan yang dapat dengan cepat dan elastis ditetapkan secara otomatis, cepat dikeluarkan dan cepat dilepas untuk meningkatkan kecepatan maksudnya. Visual Service, yang berarti sistem cloud computing akan mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara otomatis dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran pada beberapa tingkat abstraksi yang sesuai dengan jenis layanan. Nah, di sini ada manfaat cloud computing. Nah, di sini ada 5 manfaat computing yang penting dengan ada cloud computing. Kelima manfaat tersebut yaitu adalah scalabilitas, yaitu manfaat berupa menambahkan kapasitas penyimpanan data tanpa harus membeli peralatan tambahan seperti hard disk dan lainnya. Aksesibilitas, yaitu manfaat kemudahan dalam mengakses data setiap saat dan pada setiap tempat hanya dengan model terkoneksinya dengan internet. Ada juga safety atau keamanan, yaitu manfaat berupa jaminan keamanan oleh penyedia layanan cloud computing sehingga data bisa disimpan secara aman dan penyediaan layanan cloud computing. Kreasi, yaitu manfaat bagi para pengguna untuk bisa mengembangkan kreasi atau proyek tanpa harus mengirim proyek secara langsung ke perusahaan dan hanya cukup mengirimkan melalui penyedia layanan cloud computing. Nah, anti kecemasan, yang berarti data akan tetap selalu tersimpan meskipun terjadi bencana alam atau kondisi yang memungkinkan. Lanjut, di sini ada contohnya layanan cloud computing dari jenis-jenis layanan. Contohnya seperti infrastruktur as a service atau IaaS. Contohnya ada Biznet, Geocloud. Nah, ada juga platform as a service. Contohnya adalah Windows Azure. Software as a service atau SaaS. Contohnya adalah Box. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.